Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dekade Suryadi Anggreni. Saya dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 23. Saat ini saya akan melaksanakan ujian praktek ekonomi tentang konsep penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Konsep yang saya ambil yaitu pada tahap pencatatan jurnal umum dan jurnal khusus. Langsung saja ke next video untuk penjelasannya. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang membeli barang dagangan dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Di mana dalam perusahaan dagang terdapat dua jurnal yang digunakan dalam pencatatan transaksi, yakni jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan dalam suatu periode tertentu. Dalam jurnal umum, terdapat dua metode transaksi, yakni metode fisik dan metode perpetual. Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jurnal khusus dalam akuntansi perusahaan dagang ada 4 macam, yaitu jurnal penerimaan kas atau JKM, jurnal pengeluaran kas atau JKK, jurnal pembelian atau JP, dan jurnal penjualan atau JP. Perbedaan antara jurnal khusus dan jurnal umum adalah jurnal umum biasanya terdiri dari 2 kolom, sedangkan jurnal khusus terdiri dari banyak kolom. Jurnal umum untuk mencatat transaksi yang bersifat insidental, sedangkan jurnal khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama atau sering terjadi. Saya sudah menyiapkan soal dan tabel untuk jurnal umum dan jurnal khusus. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Soalnya yaitu berikut data transaksi pada bulan Mei 2020. Yang pertama, pada tanggal 3 Mei dibeli separtai barang dagang dari PT Adi Sentosa seharga 32.500 dengan syarat 2/10 N/30, maka ditulis pada akun jurnal umum yaitu persediaan barang dagang ditulis pada akun debit dan utang dagang ditulis pada akun kredit sebesar 32.500. Selanjutnya pada tanggal 4 Mei dibayar biaya angkut atas barang yang dibeli dari PT Adi sebesar 200.000, maka persediaan barang dagang ditulis pada akun debit dan kas ditulis pada akun kredit. Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei dikirim kembali barang yang dibeli dari PT Adi seharga 2.500, maka tanggal 5 Mei itu ditulis utang dagang yang ditulis pada akun debit dan persediaan barang dagang yang ditulis pada akun kredit. Selanjutnya pada tanggal 8 Mei dibeli perlengkapan toko dari CV Makbul secara tunai sebesar 1.250, maka tanggal 8 ditulis perlengkapan toko dan kas. Jadi seperti ini. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei dibeli perlengkapan toko dari Eva Fabadul sebesar 3 juta dengan uang muka 1.500.000. Seperti ini. Pada tanggal 10 perlengkapan toko 3 juta, terus pada akun debit kas 1.500.000 dan utang dagang 1.500.000 karena dibayar hanya sebagai uang muka. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei dijual separtai barang kepada toko Animo sebesar 9.600.000, syarat 2/15 N/30, harga pokok 8 juta. Maka ditulis piutang dagang ditulis pada debit yaitu 9.600.000, penjualan ditulis pada akun kredit yaitu 9.600.000, HPP ditulis pada akun debit seharga 8 juta, dan persediaan barang dagang ditulis pada akun kredit sebesar 8 juta. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei dibayar sisa utang kepada PT Adi Sentosa untuk pelunasan pembelian tertanggal 3 Mei. Ini 3 Mei. 3 Mei yaitu pada tanggal ini. Maka tanggal 13 utang dagangnya 30 juta, kas 29.400.000 dan persediaan barang dagang seharga 600.000. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei diterima kembali barang yang dijual kepada toko Animo sebesar 840.000, harga pokok 700. Maka pada tanggal 14 Mei terdapat letter penjualan dan piutang dagang, persediaan barang dagang dan HPP. Seperti ini ditulis pada tanggal 14 Mei. Selanjutnya pada tanggal 18
dibeli separtai barang dagang dari PT Bintang 3 sebesar 17.500.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N per 30. Maka pada tanggal 18 Mei ditulis persediaan barang dagang yaitu 17.500.000 dan utang dagang 17.500 juga ditulis pada akun kredit. Tanggal 22 Mei diterima uang tunai atas lunasan tagihan dari toko Animo. Berarti tagihan yang tadi pada tanggal 22 memiliki kas, potongan penjualan, dan piutang dagang yang ditulis pada akun kredit. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei dijual separtai barang kepada toko Angkasa sebesar 7.200.000, syaratnya 2/15 dan per 30, harga pokok 5 juta. Maka pada tanggal 25 Mei ditulis piutang dagang, penjualan, dan HPP persediaan barang dagang seperti ini pada tanggal 25 seperti ini. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei dibayar ongkos kirim atas barang yang dijual ke toko Angkasa sebesar 100.000. Maka ditulis pada tanggal 30 Mei beban akun penjualan yang pada akun debit dan kas ditulis pada akun kredit sebesar 100.000. Maka ini tinggal dijumlahkan mendapat hasil seperti ini totalnya. Sekian dari pembahasan jurnal umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal khusus, yang dimana jurnal khusus tersebut ada 4: jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal khusus pengeluaran kas. Dimana soalnya seperti ini. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan Mei. Yang pertama, tanggal 1 Mei dibeli barang dagang di toko A senilai 100.000 secara kredit. Maka itu termasuk ke dalam jurnal khusus pembelian karena membeli barang. Ditulis seperti ini. Selanjutnya tanggal 10 Mei dibayar biaya listrik senilai 200.000 secara tunai. Maka pada tanggal 10 tersebut ditulis pada jurnal khusus pengeluaran kas karena dia membayar listrik, yaitu biaya listrik ditulis pada akun lainnya dan kas tulis 200.000. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei diterima pelunasan utang dari toko B atas jasa senilai 500.000. Maka pada tanggal 14 Mei dimasukkan ke dalam jurnal khusus penerimaan kas seperti yang ini. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei diterima bunga wesel seharga 100.000. Maka tanggal 16 Mei dimasukkan ke dalam jurnal khusus penerimaan kas tanggal 16 Mei. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei dijual barang dagang kepada toko C senilai 1 juta yang akan dibayarkan di bulan selanjutnya. Maka tanggal 20 ditulis pada jurnal khusus penjualan. Toko C debit dan kreditnya. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei diterima pelunasan atas barang dagang ke toko D senilai 600.000 secara tunai. Maka pada tanggal 27 Mei ditulis pada akun jurnal khusus penerimaan kas. Tanggal 27 Mei toko D memiliki kas 600.000 dan pada akun kreditnya yaitu utang usaha dan akun lainnya utang usaha saja. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei dibeli barang dagang ke toko E senilai 500.000 yang dibayarkan secara kredit. Maka tanggal 28 Mei ditulis pada jurnal khusus pembelian pada toko E seharga 500.000. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei dibayar biaya sewa kantor senilai 700.000 secara tunai. Maka ditulis pada jurnal khusus pengeluaran kas. Tanggal 29 Mei ditulis utang sewa yaitu di debit yang akun lainnya dan kredit di kas. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei dijual barang dagang kepada toko F senilai 2 juta yang akan dibayarkan di akhir bulan. Maka tanggal 30 Mei ditulis pada jurnal khusus penjualan harga 2 juta dan kreditnya juga 2 juta. Yang terakhir pada tanggal 30 Mei juga berusaha membayar utang senilai 900 secara tunai, 900.000 secara tunai. Ditulislah ke jurnal khusus pengeluaran kas yaitu pelunasan utang karena dia membayar utang usaha di akun debit dan kas di akun kredit senilai 900.000. Setelah semua dimasukkan ke dalam jurnal khusus, maka tinggal dijumlahkan totalnya. Ini mendapat 3 juta debit dan kredit, ini juga mendapat 600.000 untuk jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas totalnya seperti ini 1.200.000 dan jurnal khusus pengeluaran kas jika di total mendapat hasil 1.800.000. Sekian dari pembahasan saya mengenai jurnal umum dan jurnal khusus. Sekian dari video saya mengenai tahap pencatatan
jurnal umum dan jurnal khusus. Semoga video saya ini dapat berguna dan bermanfaat untuk pembelajaran. Saya mohon maaf apabila dalam video saya ini ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.